Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dede Channel yang kali ini video kali ini memang sudah 1 tahun lebih ya. Teman-teman banyak yang memberikan komentarnya di kolom komentar dengan berbagai pertanyaan. Saya menyempatkan kali ini untuk membuat video lanjutan dari video-video sebelumnya karena memang banyak sekali pekerjaan di tempat kerja saya. Jadi harap maklum ke teman-teman semua. Untuk kali ini saya akan membahas tapi sebelumnya saya perlihatkan dulu, yakni tentang belajar injection molding bagian 5, karena memang sebelum-sebelumnya sudah ada sampai 4 bagian, tapi memang nggak berurutan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya penjelasan sedikit penjelasan dari saya mengenai injection mold akan menambah pengetahuan teman-teman sebagai dasar menjadi teknisi yang handal, teknisi yang kompeten ya, karena memang di luar sana itu banyak sekali saingan ataupun teknisian yang sudah handal ya, mungkin sudah puluhan tahun terjun di dunia injection molding mesin ya. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai press atau bari ya, yang kemudian nanti akan bagaimana countermeasure-nya atau cara mengatasi daripada bari ataupun press ini. Nah, adapun penjelasan bari ini yaitu material yang berlebih pada cetakan mol ya. Jadi di sana apabila material yang berlebih akan menjadi seperti ini ya teman-teman ya, akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian disebutlah bari atau press karena memang ini NG atau barang yang tidak bagus atau tidak standar ya. Ini kelebihannya di sini. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Bagaimana ini bisa terjadi presis ini atau bari ini? Yang pertama ya, nah ini apabila teman-teman di sini menggunakan material PP atau PP ya, PP atau PP atau sejenisnya lah ya, yang memang menggunakan temperatur rendah seperti ini ya. Nih di sini ada temperatur barel atau heater barel di sini. Sini ada nozzle ya di ujungnya. Nozzle itu di ujungnya, kemudian heater 1, heater 2 dan seterusnya. Nah, apabila
teman-teman setting temperatur barel ini terlalu tinggi, maka kemungkinan akan eh, akan terjadi flashes itu. Ya, ini standarnya eh, material PP itu adalah ya sekitaran 220 maksimal. Ya, kalau memang di situ tidak ada campuran yang lain gitu. Nah, ini kalau PP murni ini temperaturnya rendah gitu, rendah segini, antara 180 sampai 220. Itu nanti teman-teman bisa setting sendiri lah. Misalkan ini salah satu cara penanganan apabila nanti teman-teman eh, menemukan flashes ataupun bari ya. Jadi teman-teman nanti bisa menurunkan heater barrel yang yang pertama, yang kedua, pokoknya turunkan sedikit-sedikit, jangan langsung ya. Nanti kita coba lagi injek pertama, kedua, gitu. Seperti itu. Ini countermeasure atau penyebab yang pertama. Terus kemudian apabila teman-teman menggunakan ini hot runner ya. Hot runner ini mungkin sebagian dari teman-teman ada yang tahu, ada yang menggunakan di pabriknya atau di tempat kerjanya, ada yang menggunakan hot runner seperti ini. Ini yang harus kita kontrol juga. Nah, apabila moldingnya atau moldnya menggunakan hot runner, maka nanti ini juga bisa menyebabkan flashes atau bari. Misalnya teman-teman ini setting temperatur itu ketinggian ya. Nanti kalau misalkan flashes terjadi ya ini bisa diturunkan. Kalau misalnya nanti di temperatur barelnya sudah diturunkan tapi ternyata masih bari, kemudian nanti teman-teman bisa menurunkan heater hot runner ya, atau control box hot runner ini untuk ke standar PP ya. Ini maksimal 220 lah, itu bisa untuk PP. Nah, kemudian yang ketiga, ini di settingan mesin. Ini salah satu settingan mesin di monitor mesin Gujin ya. Jadi kemungkinan teman-teman juga akan berbeda apabila misalnya di tempat teman-teman itu mesinnya merek yang berbeda gitu. Ini di sini di kolom charging ya, itu atau di bagian charging. Nah, ini materialnya di sini. Nah, jika nanti teman-teman menemukan flash atau bari ya, ini nanti teman-teman apabila takutnya ya kelebihan materialnya, nah ini nanti dikurangin. Misalnya terlalu temperatur barel sudah diturunkan, terus kemudian nanti hot runnernya sudah turun tapi masih bari. Nah, ini coba nanti ini countermeasure ketiga ini diturunkan jadi misalkan jadi 100, jadi 105 ataupun 110. Turunkannya itu perlahan-lahan gitu ya, jangan langsung kecil, takutnya nanti malah jadi short mall ya. Terus kemudian apa namanya
countermeasure yang keempat. Nah, di sini jika ya teman-teman itu menggunakan eh, material PC material ABS atau PC ABS, PBT dan sebagainya yang material keras yang di mallnya itu menggunakan MTC atau kepanjangan MTC ini mall temperatur kontrol, yaitu nanti teman-teman setting MTC-nya itu jangan terlalu tinggi gitu. Misalnya untuk ABS ya maksimal 90 lah gitu. Itu banyak pengaruhnya dari MTC ini, itu banyak pengaruhnya. Pokoknya nanti saya akan bahas satu-satu nanti apa saja yang bisa menyebabkan yang disebabkan material mall temperatur kontrol atau MTC ini menjadikan apa banyak engine gitu ya. Nanti akan dibahas di video yang lain gitu. Nah, ini countermeasure yang keempat, yaitu dengan menurunkan temperatur MTC. Nah, untuk countermeasure yang kelima, nah kita bisa lihat di injection parameter. Nah, di sana teman-teman bisa ya di monitornya ini ada injection. Di sini ada posisi ke-1, kedua, ketiga, keempat. Terus kemudian ini ada pressure tengahnya, terus kemudian yang di atasnya adalah speed ya, speed injection. Nah, ini ada holding place, ini holding time, nah ini ada speednya. Kalau di mesin merek lain kemungkinan tidak ada ini, tidak ada speed, kemungkinan ada speed, kemungkinan tidak ada speed gitu, tergantung dari merek mesinnya. Nah, kemudian apabila teman-teman di sana sudah melakukan misalnya udah ngecek MTC rendah, terus kemudian hot runner-nya juga temperaturnya rendah, terus juga temperatur barelnya juga rendah, kok masih flash atau bari. Nah, di sini teman-teman bisa menaikkan jarak terakhir atau jarak keempat ya di sini. Ini juga tergantung dari teman-teman berapa zone yang akan dipakai ya, berapa posisi yang akan dipakai gitu. Misalnya di mesin teman-teman itu ada sekitar 6 posisi. Nah, itu berarti yang ke-6 yang diturunkan. Itu misalkan turunnya jadi yang dinaikkan maksudnya. Ini misalkan dari 10 misalkan jadi 15 atau misalkan mau bertahap ya 12 dulu. Terus kemudian kalau masih bari dinaikkan lagi jadi 15 seperti itu. Nah, kemudian ini juga di speednya juga bisa diturunkan ya. Itu jadi kebalikan tadi, untuk jaraknya dinaikkan, nah untuk speednya diturunkan gitu. Ini misalkan speednya jadi 15 misalkan seperti itu. Ini nanti juga bisa jadi ini juga ngaruh nih kalau misalnya nanti teman-teman settingannya itu nggak usah pakai ini dulu, misalkan ini jadi 0 dulu. Nah, nanti diaturnya sama speed dan posisi ya untuk pergerakan atau pembentukan partnya atau produknya gitu ya. Ini countermeasure yang keempat. Yang kelima ya maksudnya, yang kelima.
Jadi sebetulnya banyak apa namanya yang menjadi countermeasure yang dilakukan oleh seorang teknisi gitu. Bukan satu aja. Ini juga masih ada juga selain ini yang harus kita kontrol atau yang harus kita apa namanya setting gitu. Misalnya dari mall apa press eh, high pressnya mall gitu. Itu misalkan terlalu sedikit, misalnya high pressnya harus benar-benar rapat gitu. Itu kan juga bisa jadi eh, apa namanya jadi bari juga atau jadi flash juga. Nah kemudian eh, ada sesuatu yang mengganjal di dalam mall itu juga bisa menjadi eh, flash gitu, flashdisk atau bari. Misalnya ngganjel bekas runner material ya sedikit di dalam mall itu bisa jadi bari atau flash. Ya, hati-hati gitu sama itu. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Kemudian nanti tekan loncengnya supaya nanti pas eh, saya upload video baru nanti akan ada notif yang memberitahukan bahwa ada eh, video baru dari saya yang insya Allah saya akan lebih sering lagi mengupload videonya. Eh, Ya insya Allah nanti kita akan eh, membahas mengenai bubble ya atau gelembung yang requestannya eh, apa namanya salah satu teman di komen komentar apa kolom komentar maksud saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.